Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 24 November 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi segera membentuk tim terpadu untuk mengatasi banjir. Menurutnya butuh kerjasama antara daerah dan lintas lembaga untuk menyelesaikan masalah banjir di daerah ini. Diketahui berbagai daerah di Sumatera Utara mengalami banjir dan tanah longsor sejak musim penghujan di awal Oktober hingga saat ini. Setidaknya ada 17 kabupaten kota yang dilanda banjir dan longsor, sehingga Gubsu ingin semua pihak fokus menuntaskan masalah ini. Demikian disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi setelah pimpin rapat tentang penanganan banjir di Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan kemarin. Khusus untuk Kota Medan, tidak bisa bila Medan yang banjir, hanya mereka yang bergerak. Harus diurus sampai Deli Serdang, Binjai, karena itu akan membentuk tim terpadu yang fokus menuntaskan masalah ini. Penanganan banjir menurut Gubsu melibatkan berbagai lembaga seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Karena terkait pembebasan lahan, bangunan dan juga lingkungan di sekitar sungai, sehingga langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran dan menyelesaikan persoalan yang tiap tahun banjir melanda beberapa daerah di Sumatera Utara. Kalau sudah melibatkan 2-3 kabupaten, gubernur itu harus hadir di situ, punya wewenang di situ. Inilah yang akan kita bentuk. Kita akan selesaikan, kita bentuk tim terpadu untuk mengatasinya. Sehingga baik itu BWS, baik itu nanti sektor-sektor yang mengatasi perusahaan, ada yang mengatur, mengawasi tentang rumah-rumah rakyat yang sudah menempati di bantaran. Ada yang mengatur sungai itu sendiri, melakukan normalisasi sungai. Kepala BWS Sungai Sumatera II, Muhammad Firman mengatakan, saat ini pihaknya melakukan beberapa langkah strategis untuk penanganan sungai di Medan. Ada 3 sungai yang sedang menjadi perhatian BWS Sumatera II, yaitu Sungai Deli, Bedera, dan Belawan. Selain itu, mereka juga sedang mengejar penyelesaian bendungan Lau Simemi. Pemirsa, Kapolres tinjau Polsek Tanjung Beringin dan warga yang terdampak banjir terparah di Kecamatan Serampa. Kapolres memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Saat ini Kecamatan Tanjung Beringin menjadi kecamatan terparah yang dilanda banjir. Berdasarkan data BPBD Sergai, terdapat 19.826 jiwa dari 5.231 kepala keluarga yang terdampak banjir. Di antaranya berada pada Desa Pekan Tanjung Beringin sebanyak 12.628 jiwa dari 3.188 kepala keluarga. Desa Nagur 1.890 jiwa dari 584 kepala keluarga. Desa Tebing Tinggi 1.597 jiwa dari 468 kepala keluarga. Desa Pematang Cermai 3 129 jiwa dari 852 kepala keluarga. Sementara Kecamatan Mangga 2, 471 jiwa dari 121 kepala keluarga. Saat ini, air mencapai ketinggian setengah meter. Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud saat meninjau banjir menyempatkan melihat Mapolsek Tanjung Beringin yang terdampak banjir dan air masuk ke kantor Polsek. Saat ini, upaya pengeringan sedang dilakukan. Polres Sergai AKBP Ali Mahfud memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun banjir. Pada kesempatan ini juga Kapolres Sergai membagikan beras dan sembako ke beberapa posko yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin. Dari pantauan tim liputan TVRI di lapangan, air pasang naik di kecamatan tersebut terjadi pada Rabu kemarin. Dan hingga hari ini masih belum surut, ditambah lagi air pasang mati dari Laut Bedagai.
Akibat curah hujan yang tinggi melanda Kepulauan Nias malam tadi menyebabkan tanah longsor di hilir Serangkai semakin meluas. Tanah longsor juga membuat ruas jalan penghubung kabupaten menyempit dan merusak infrastruktur. Ruas jalan penghubung Kota Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias Barat pada kilometer 27 Balai Desa Padoro, Hunogoa, Kecamatan Hilir Serangkai ini telah menjadi titik terparah kerusakan akibat longsor. Kondisi cuaca ekstrim berupa hujan deras malam tadi telah memperparah kondisi dengan meluasnya daerah longsor. Kini ruas jalan yang semula selebar 6 meter telah menyempit menjadi 1,5 meter. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak ekstra hati-hati mengingat di lokasi tersebut terdapat garis patahan tanah hingga menyeberang jalan. Bahkan patahan tanah turut merobohkan tembok penahan serta merusak bagian halaman gedung Balai Desa Padoro, Hunogoa yang berdekatan dengan lokasi jalan longsor. Di ruas jalan ini sudah terjadi patahan dan termasuk juga sedikit mengganggu bangunan Balai Pelatihan Masyarakat Desa Padoro Hunogoa. Ini untuk titik pertama yang memang sangat rawan. Titik kedua masih ada juga di lokasi Dusun 3 di rumah warga, di mana rumah warga ini sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi, itu sudah rusak total. Longsor juga merusak dan merobohkan 3 unit rumah warga yang ada di Dusun 2 dan Dusun 3. Salah satunya milik Martina Medina Harepa yang mengalami kerusakan karena amblas dengan tanah pada kedalaman 2 meter lebih. Iya, saat kejadian ini langsung orang kakak ini langsung keluar dari rumah. Takutnya ada korban jiwa, jadi orang kakak ini pindah ke sebelah rumah. Ya, sejauh ini rumah sama sekali nggak bisa ditempati lagi ya? Rumah sudah tidak bisa ditempati lagi. Bahkan dalam keadaan kondisi sekarang pun kita was-was, jangan-jangan ini nanti runtuh. Warga dihimbau agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak bencana yang mungkin akan terjadi. Gudang Dermaga Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP Kesha Bandaran Utama Belawan Rabu dini hari tadi terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di plafon gudang. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dan membakar gudang penyimpanan bekal kapal milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Kesha Bandaran Utama Belawan, Jalan Indrapura 13, Lingkungan 4, Kelurahan Belawan 1 dan Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. 3 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari plafon gudang yang menyambar ke seluruh bangunan. Anggota dermaga juga mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringa APAR yang tersedia di sekitarnya dan di pos penjagaan. Selain itu, banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menjalar di seluruh bangunan. Salah seorang warga, Sukarman, mengatakan api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak Syah Bandar belum dapat ditemui terkait kebakaran gudang penyimpanan bekal kapal tersebut. Pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan melakukan penggusuran pedagang kaki lima yang berada di seputar Jalan Tamrin. Penggusuran ini diwarnai kericuhan oleh pedagang karena tidak terima lapak dagangan mereka digusur. Puluhan pedagang kaki lima yang didominasi kaum ibu ini melayangkan aksi protes terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja Padang Sidempuan karena lokasi dagangannya digusur. Dengan membawa barang dagangan berupa sayuran, para pedagang yang biasa berjualan di seputar jalan terus mencoba untuk menghalangi petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang meneriaki dan berusaha menghampiri Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution yang berada di lokasi. Kepada Wali Kota, pedagang enggan direlokasi ke sejumlah pasar yang dikelola pihak swasta dengan alasan biaya sewa lapak yang mahal. Dari berbagai sumber yang diperoleh pedagang, harga sewa lapak dagangan dengan ukuran sebesar fiber buah dikenakan biaya Rp20.000 sehingga pedagang khawatir tidak ada lagi hasil dagangan nanti yang akan dibawa pulang. Dari yang saya ketahui Pak, 20 sepetak fiber, Bapak tahu kan? Fiber, waduhku. Saya hanya cukup duduk Pak. Itu 20.000 per hari. Pendapatan berapa? Jika Bapak membuat seperti ini juga, ini mogok Pak. Bukan hanya Kota Padang Sidempuan yang rusak ekonominya, akan tetapi petani, kepada petani menjual para hasil dari tani.
Sementara itu, pemerintah Kota Padang Sidempuan mengakui penggusuran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan 4 pengelola pasar yang berada di seputar lokasi, yakni Pasar Sangkumpal, Bonang, Pasar Kodok, Pasar Mahera, dan Pasar Pajak Batu. Namun para pedagang tetap enggan pindah dari lapak mereka. Di Pasar Mahera hanya bayar rekening listrik dan sampah sampai dengan 2 bulan ke depan. Minta tolong Bapak Ibu, kita akan secara bertahap dan berkesinambungan seluruh saudara-saudara kita yang selama ini berjualan di badan jalan dan di trotoar itu untuk memilih salah satu tempat. Pemirsa, Satres Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg lebih di Jalinsum Sergai, Tebing Tinggi. Dari tangan ketiga pelaku, polisi amankan barang tersebut dari dalam jok belakang mobil, serta petugas menyisir rumah bandar narkoba dan menemukan 100 gram sabu-sabu dalam paketan plastik putih. Dari hasil pengungkapan, kasus sabu-sabu seberat 1 kg lebih ini menjadi hasil tangkapan terbesar sepanjang Polres Sergai ini dimekarkan dari Polres Tebing Tinggi. Kasat Narkoba Juryadi Sembiring mengatakan hasil pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat serta menjadi target utama yang sudah dipantau petugas, di mana ciri-ciri pelaku yang hendak melintas Jalinsum dan juga plat polisi sudah diketahui hendak melintas di wilayah hukum Polres Sergai. Mobil Toyota Innova BK1792IC sedang berhenti di SPBU yang berada di Dusun 6, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 kg yang disembunyikan di jok bangku belakang. Saat ini dilakukan pengembangan terhadap ketiga kurir inisial SK, DM, dan ES, 2 warga Riau dan 1 warga Sergai, serta bandar berinisial F yang berada di Tebing Tinggi. Dari rumah bandar narkoba, polisi kembali mengamankan 100 gram sabu. Namun, bandar F tidak berada di rumahnya. Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud mengatakan mereka sudah jadi target pihak kepolisian. Pelaku akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kita lakukan pengembangan ke arah Tebing Tinggi. Di rumah orang yang berinisial F, dan memang pelakunya tidak ada, orang ini tidak ada, tetapi di rumahnya itu kita dapatkan barang bukti sabu juga seberat kurang lebih 100 gram. 114 subsidiar 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman sampai 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Informasi tadi akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan sekawan ayah. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, tersiar kabal PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Toba, Gumiarto Simangunson mengundurkan diri dari jabatannya. Disinyalir pengunduran diri tersebut karena yang bersangkutan tidak merasa nyaman atas kepemimpinan Bupati Toba
Poltak Sitorus yang kerap melakukan tekanan. Informasi tersebut langsung ditepis oleh Bupati Poltak Sitorus bahwa masa pemerintahannya tidak pernah melakukan tekanan kepada jajarannya, khususnya kepada PLT Kepala Dinas PUPR Gumianto Simangunson. Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan informasi itu tidak benar. Yang benar adalah PLT Kepala Dinas PUPR Gumianto Simangunson mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan yang sangat perlu diperhatikan, yakni sedang dalam perawatan karena sakit. Jangan ada persepsi bahwa lelang jabatan hanya formalitas karena sudah dibuat kepanitiaan untuk melakukan seleksi. Sama halnya dengan calon kepala dinas PUPR, belum ada kepastian sebelum ada hasil dari panitia seleksi. Bupati Toba Poltak Sitorus menegaskan tudingan pengunduran diri Gumianto Simangunson sebagai PLT kepala dinas sekaligus sebagai sekretaris dinas hanya dikarenakan sudah ada calon tetap atau pilihan bupati adalah salah. Poltak Sitorus menyampaikan agar mengikuti seleksi dan pansel membuat penilaian sehingga peserta layak atau tidak sesuai mekanisme yang ada. Jadi benar Pak, gadis PU itu yang sudah mengundurkan diri saat ini? Iya, sudah. Alasannya Pak, sakit. pengunduran diri itu apa Pak? Sakit. Sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan kita sekarang kan enggak, ini hitungan jam Pak. Masalah F1-2O ini hitungan jam ini. Jadi tidak bisa ada penundaan sedikit pun, ya mungkin dia berbesar hati, dia pikir oke, kalau itu terhalang karena saya sakit, mengundurkan diri. Tambahnya Pak, sedikit lagi. Ya, Saudara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi BPKP Sumatera Utara pada acara di Sumatera Utara, Queen Hatmaka memuji komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi setelah beberapa tahun bertahan di level 2. Upaya peningkatan maturitas SPIP Sumut masuk level 3 di tahun 2022. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara pada acara penerapan sistem penanganan risiko kegiatan SPIP terintegrasi di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan. Queen Hatmaka mengatakan SPIP terintegrasi level 3 menunjukkan Provinsi Sumut telah melaksanakan praktik pengendalian internal dan mendokumentasikan dengan baik. Ini salah satu cara untuk mencegah praktik korupsi, mencapai tujuan pemerintah Provinsi Sumut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disampaikan Queen Hatmaka, BPKP sangat mengapresiasi komitmen tinggi Gubernur untuk meningkatkan pengawasan internal. Salah satu kendala sulitnya Sumut mencapai maturitas level 3 menurut Queen Hatmaka adalah beberapa daerah kurang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan internalnya. Ia mengatakan BPKP Sumut siap bersinergi dan membantu setiap pemerintah daerah. Queen Hatmaka mengungkapkan pihaknya siap bersinergi membantu setiap pemerintah daerah agar pencegahan korupsi dan pelayanan ke masyarakat bisa meningkat. Sementara itu, Gubsu Edi Rahmayadi menyesalkan ada beberapa daerah yang kurang komitmen meningkatkan pengawasan internal. Begitu juga dengan daerah yang belum meraih predikat wajar tanpa pengecualian. Edi mengatakan sebenarnya tidak susah apa yang dikerjakan dilaporkan, tetapi kalau diakal-akali yang dilaporkan, lain itulah yang susah. Gubsu Edi menegaskan dirinya ingin laporan kerja Pemprov bulan Januari sudah selesai dilaporkan. Yang dilihat oleh KPK pun ini, saudara-saudaraku, yang dilihat secara menyeluruh KPK ini, udah jelas-jelas diumuri Menkom sama KPK. Apa itu? Yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Karena masih persoalan kita di sini. Yang kedua, jual beli jabatan. Masih persoalan. Dengarkan ini kabupaten dan kota. Saya masih ditegur, disindir tentang ini. Dan saya sudah pastikan tak boleh lagi ini. Itu Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmi membuka Pekan Olahraga Perusahaan Air Minum Nasional atau Porpamnas 7 tahun 2022 di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan kemarin. Porpamnas berlangsung 22 hingga 25 November 2022 dengan dihadiri ribuan orang, terdiri atas atlet dan ofisial tim dari 22 perusahaan daerah perusahaan air minum se-Indonesia. Gubsu Edi Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan event olahraga termasuk Porpamnas memiliki multi manfaat atau setidaknya ada 3 hal yang ingin dicapai, yakni sebagai ajang rekreasi,
Bisnis dan prestasi. Berdasarkan Perpres bahwa olahraga yang pertama menjadi sarana rekreasi atau kegembiraan. Kedua menjadi bisnis karena mampu mendorong UMKM bergerak hidup. Begitu juga perhotelan dan angkutan transportasi, baik darat maupun udara. Selanjutnya meningkatkan prestasi atlet. Edi berharap dalam kegiatan Porpamnas ini, 3 hal yang termaktub dalam Perpres tentang DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional itu bisa tercapai terkait Sumut sebagai tuan rumah Porpamnas. Gupsu berharap Sumut menjadi tuan rumah yang baik. Berdasarkan Perpres bahwa olahraga ini menjadikan sarana yang pertama adalah tentang rekreasi, kegembiraan. Inilah dilakukan. Semua perusahaan ini melakukan. Yang kedua adalah bisnis, menambah. Sehingga UMKM yang Anda lihat ini semua, sehingga bergerak. Hotel dan angkutan, pesawat, aqua semua, ini bermanfaat untuk. Apalagi ini PDAM sampai 22 kontingen dengan jumlah atlet 1.200 orang 40 PDAM per kontingen dari 440 PDAM. Ini sangat penting sekali untuk menggerakkan UMKM kita. Yang ketiga, menyemangati dalam prestasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini 3 hal yang dibungkus dalam Perpres tentang DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, ini akan menjawab. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Perpamsi Pusat, Lalu Ahmad Zaini mengatakan tujuan utama digelarnya Porpamnas adalah untuk menjalin silaturahmi dan koordinasi antar PD perusahaan air minum se-Indonesia. Selain kompetisi olahraga, Porpamnas ini sekaligus menjadi sarana sharing informasi dan pengalaman dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Event ini digelar setiap 2 tahun sekali. Sempat vakum di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Jadi event Pekan Olahraga ini adalah skala 2 tahun sekali yang menjadi anggota rutin dari Perpamsi. Jadi setiap 2 tahun yang seharusnya memang kita laksanakan tahun depan, tetapi karena desakan anggota untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh tukang ledang se-Indonesia, akhirnya kita putuskan untuk dilaksanakan di 2020. Junjung sportivitas, jalin silaturahmi. Jadi yang paling penting itu adalah sesama tukang ledang se-Indonesia ini saling tukar cerita pengalaman dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bisa menikmati Kota Medan. Direktur PDAM Tirtanadi, Kabir Ebedi, selaku tuan rumah menjelaskan dari 34 pengurus daerah perusahaan air minum se-Indonesia, 22 PD ikut serta pada event ini. Total atlet yang mengikuti event ini kurang lebih 600 orang untuk bertanding dalam 7 cabang olahraga. Adalah tenis meja, catur, futsal, bola voli, renang, tenis lapangan, bulu tangkis, dan lomba karaoke. Sempat viral di media sosial membuat Wali Kota Medan Bobi Nasution turun ke lapangan untuk melihat kondisi pembangunan drainase yang bermasalah di tengah masyarakat. Pembangunan drainase hingga mengganggu aktivitas masyarakat membuat Wali Kota Medan Bobi Nasution melihat langsung kondisi parit yang dikorek. Dari penelusuran di lapangan terdapat saluran pipa milik PDAM yang pecah akibat dihantam alat berat saat menggali parit, menjadi keluhan warga sulitnya mendapatkan air bersih. Akibat peristiwa ini berdampak pada aktivitas warga menjadi terganggu, bahkan menjadi viral di media sosial. Melihat kondisi jalan yang sempit dan berlumpur di lokasi perbaikan parit membuat Bobi Nasution terheran, apalagi dalam pengerjaan yang sangat lambat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan mendengarkan sejumlah keluhan warga terkait dengan pengerjaan perbaikan parit yang dianggap mengganggu kenyamanan. Bobi Nasution menyatakan dibutuhkan dukungan masyarakat untuk bersabar dan segera persoalan yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Dalam peninjauannya tersebut, Wali Kota Medan menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum bersama petugas PDAM Tirtanadi untuk segera mengatasi masalah yang terjadi di tengah masyarakat dalam waktu yang tidak begitu lama. Yang kita tinjau di titik ini bukan kendala masalah pengerjaan, tapi memang masalah utilitas, karena di sini padat penduduk, tentunya ada jaringan airnya dari PDAM. Memang kemarin sempat terkena alat berat bocor, jadi memang sampai menggenangi rumah-rumah masyarakat. Jadi ini sudah
Kami kolaborasi dengan PDAM, alhamdulillah PDAM-nya juga ligat kerjanya, dan persoalan hari ini dibereskan, dijanjikan malam ini maksimal, besok pagi sudah selesai masalah bocornya PDAM. Pemko Medan berharap masyarakat untuk bersabar dan pihaknya berupaya melakukan pembangunan perbaikan infrastruktur dalam mengatasi persoalan banjir untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta mewujudkan Medan berkah. Pemirsa, Inspektorat Daerah Sumut secara masif melakukan pencegahan korupsi untuk menghilangkan stigma Sumut. Semua urusan menggunakan uang tunai menjadi Sumut maju, unggul, dan terhormat. Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun dalam keterangan persnya di kantor gubernur kemarin mengatakan akan terus bekerja keras untuk menuju Sumut bermartabat di bidang tata kelola, yang artinya setiap urusan tidak boleh lagi menggunakan uang sebagai ucapan terima kasih kepada pegawai negeri sipil. Untuk perbaikan ke depan, Lasro mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh perangkat daerah agar membuka alur pelayanan termasuk soal biaya dan waktu pelayanan, sehingga pengawasan internal bisa lebih baik. Dikatakan, predikat Sumut menjadi daerah nomor 1 tertinggi dalam korupsi kini telah menurun ke urutan 4 dengan adanya kerja keras semua pihak dalam pemberantasan korupsi. Harapan kita semua, Pak Gubernur dan kita semua ini masyarakat Sumatera Utara berharap bisa keluar dari zona itu. Kita sudah bukan beruntung sih, sudah meningkat sedikit dari nomor 1 sekarang nomor 4. Kita terus akan terus berupaya kerja keras untuk semua bermartabat di bidang tata kelola. Tata kelola itu artinya jangan lagi ada yang semua menggunakan uang, mau pindah aja pakai uang, mau ngurus titik pakai uang, segala macam pakai uang gitu. Kalau bisa biarkanlah pegawai negeri ini, kepada masyarakat juga gitu, biarkanlah pegawai negeri ini bekerja bukan orang yang dikasihani. Jadi jangan lagi suka uang terima kasih, uang apa, jangan lagi, udah nggak zaman itu. Kami ini semua sudah digaji, masalah besar dan kecilnya memang udah diukur itu. Jadi berbeda-beda, di daerah duitnya banyak ya mungkin gajinya lebih besar, di daerah kecil khususnya penghasilan maksud saya. Atas prestasinya dalam pencegahan korupsi, KPK menunjuk Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodia tahun 2022 untuk wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi 1 KPK RI. Peringatan Hari Anti Korupsi akan dilaksanakan pada 29 dan 30 November 2022 di Lapangan Astaka dan Gedung Serbaguna, Jalan Pancing, Kabupaten Deli Serdang. Harkodia akan diisi dengan pameran berupa pelayanan publik, pencegahan korupsi, inovasi, panggung seni, budaya dan produk unggulan yang disajikan 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Peserta yang ikut serta dalam peringatan Harkodia adalah Provinsi Sumut, Sumbar, Aceh, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Warga Medan Denai mengeluhkan keberadaan perbaikan drainase dianggap mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, hingga kebutuhan mendapatkan air bersih menjadi kendala akibat alat berat menghantam saluran pipa PDAM. Memasuki akhir tahun 2022, perbaikan drainase gencar dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Pemko Medan dalam upaya mengatasi potensi banjir di sejumlah titik lokasi di Kota Medan. Salah satunya di pemukiman padat penduduk Jalan Jerman 15, Kecamatan Medan Denai. Perbaikan drainase dengan metode udik atau penanaman beton berukuran besar dalam saluran parin membutuhkan waktu lama dalam pekerjaannya. Pengorekan untuk saluran parit menggunakan alat berat membuat tumpukan tanah yang menggunung di areal pemukiman warga. Ditambah lagi pengerjaannya yang berlangsung lama. Salah seorang warga Jerman 15, Ginting, mengeluhkan lamanya pengerjaan perbaikan drainase di lokasi tempat tinggalnya membuat warga sekitar tidak nyaman. Ditambah lagi jika hujan turun menyebabkan banjir hingga memasuki areal rumahnya. Di lokasi pengerjaan drainase sempat ditutup oleh petugas proyek sehingga warga sekitar yang berjalan kaki harus memutar jauh menuju jalan besar. Kecerobohan petugas pengerjaan perbaikan drainase mengakibatkan pipa saluran PDAM pecah akibat dihantam alat berat sehingga warga sekitar sulit mendapatkan air bersih. Inilah Pak, terganggu karena orang di sini mau pergi kerja pun selama ini jalan kaki pun tidak bisa lewat gitu Pak. Terpaksa muter gitu Pak. Karena kendaraan akses jalan, semua orang kan tidak menjanjikan semua orang punya kendaraan untuk muter akses. Tapi kan ya, nggak sepatu lah kadang Pak. Sudah berapa lama nih
Udah hampir mau jalan 3 minggu nih Pak. Kabarnya air sendiri gimana kondisi? Air kami putus gitu Pak, putus total. Sudah menjalani 11 hari. 11 hari sudah Pak? Ya. Masyarakat berharap agar pemerintah dalam pekerjaan perbaikan infrastruktur dilakukan dengan baik dan memberi solusi untuk terciptanya kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan beserta puluhan pelajar di pesisir Belawan melaksanakan doa bersama pasca gempa Cianjur sebagai tanda berduka cita karena banyak menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban dengan doa yang dipanjatkan semoga Allah memudahkan pencarian korban. Jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dengan merangkul 50 pelajar dari SMP 38 melaksanakan doa bersama di halaman Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan. Kegiatan keagamaan ini sebagai tanda berduka pasca gempa Cianjur yang banyak menelan korban jiwa akibat tertimpa bangunan dan bahkan korban yang hilang. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang berharap korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Terlihat puluhan pelajar mengunjungi Polres Pelabuhan Belawan untuk mengetahui tugas pokok anggota Polri. Hal ini sebagai bukti kedekatan Polri dengan masyarakat, juga mendukung dunia pendidikan di kawasan pesisir Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan, pasca gempa Cianjur, seluruh jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan beserta puluhan pelajar yang berada di kawasan pesisir melaksanakan doa bersama sebagai tanda berduka cita terjadi bencana gempa di Cianjur. Petugas terus melakukan pencarian korban yang hilang agar dimudahkan. Selesai. Terima kasih. Walaupun itu kejadiannya di daerah Jawa Barat, tetapi itu juga adalah saudara-saudara kita. Ya, harapan kita anak-anak kita ini, generasi muda kita ini ya, mereka-mereka inilah nanti yang akan menggantikan kita. Mereka-mereka inilah yang nanti akan mengurusi kita. Kita harapkan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, belajar dengan baik, dan dapat menggapai cita-cita mereka untuk bangsa dan negara. Pemirsa, paguyuban warga Sunda Kabupaten Karo menggelar sholat gaib untuk korban bencana alam gempa di Cianjur, Jawa Barat, sekaligus penggalangan dana membantu korban bencana alam di Cianjur. Rasa simpati terhadap korban bencana alam gempa di Cianjur, Jawa Barat, paguyuban warga Sunda yang berada di Kabupaten Karo menggelar sholat gaib yang dilaksanakan bersama dengan pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo. Memberikan doa serta dukungan semangat kepada masyarakat di Cianjur yang terdampak gempa, selanjutnya melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Cianjur. Ketua DPD Paguyuban Warga Sunda Kabupaten Karo, Sophia, menuturkan sholat gaib ini dilakukan untuk mendoakan saudara kita yang tertimpa bencana alam gempa di Cianjur. Kepada masyarakat yang terdampak gempa, diharapkan tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan tetap semangat menatap masa depan. Nah, harapan kami sebagai warga perantau yang ada di Kabupaten Karo, tentunya paguyuban warga Sunda yang ada di Kabupaten Karo, bahwa ini adalah juga wadah silaturahmi yang mana kami juga akan menyiapkan kantong-kantong donasi yang nanti mungkin ala kadarnya
dari warga paguyuban Sunda yang ada di Kabupaten Karo. Ya, insya Allah nanti ke depan beberapa hari nanti kita coba untuk membuat kantong-kantong donasinya akan kita sampaikan kepada yang terkena musibah di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, Dr. H. Mustafid, menyampaikan Kementerian Agama RI sudah memberikan himbauan kepada seluruh kantor Kementerian Agama di Indonesia untuk melaksanakan sholat gaib sebagai bentuk keprihatinan dan kebersamaan atas musibah yang dialami warga yang terdampak gempa di Cianjur. Kementerian Agama sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh jajarannya sampai dengan Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk melaksanakan salat gaib sebagai bentuk keprihatinan dan sekaligus tentu sebagai bentuk solidaritas sesama warga masyarakat, terutama mungkin umat Islam ya kan, sehingga dianjurkan, dihimbau untuk melaksanakan salat gaib. Dalam upaya meringankan dan membantu masyarakat miskin, pemerintah pusat saat ini kembali memberikan bantuan sosial berupa sembako, bantuan subsidi BBM dan program Keluarga Harapan. Pencairan dana bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Seperti pencairan bantuan sosial hari ini di kantor Pos Porsea Kabupaten Toba dijadwalkan per kelurahan ataupun desa. Kepala Cabang Pembantu Kantor Pos Porsea Nixon Hermanto mengatakan masyarakat saat ini sangat antusias dengan pencairan bantuan sosial dari pemerintah pusat yang antri mulai pagi hingga sore dan tetap dilayani. Untuk tahap pencairan dana bantuan sosial kali ini, ada 3 bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat, yakni bantuan sembako sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan, bantuan subsidi BBM sebesar Rp300.000, dan bantuan program Keluarga Harapan yang bervariasi mulai dari Rp600.000 hingga Rp975.000 serta Rp1.100.000. Mekanisme untuk pencairan dana bantuan sosial tersebut bagi masyarakat yang telah mendapatkan surat undangan dengan membawa kartu keluarga dan KTP. Pencairan dana bantuan dilakukan pihak PT Pos Indonesia dengan melakukan verifikasi melalui aplikasi yang ada untuk memastikan penerima yang sebenarnya. Sejauh ini dalam pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial di kantor Pos Porsea berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala serta didampingi oleh aparat yang berwenang. Untuk nilai BSU-nya, untuk sembako itu ada 300.000, untuk BBM itu ada 600.000, untuk PKH itu kita itu nggak tentu untuk nilai uangnya Pak. Itu ada yang dapat 700.000, ada yang 1 juta ke atas Pak. Untuk syarat pencairannya kita hanya minta itu KK asli sama KTP asli. Pemirsa, hari ke-9 pencarian seorang petani di Kabupaten Mandalay Natal belum berhasil ditemukan. Tim gabungan Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandalay Natal melakukan penyisiran di beberapa titik sungai yang tidak jauh dari sawah dan hutan. Yang diduga awal mula Jamsa, petani yang hilang sejak 9 hari lalu. Penyisiran dimulai dari Sungai Tambangan hingga ke anak sungai yang menuju sawah korban di Desa Raurau Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandalay Natal. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran di sawah Jamsa yang sudah lama ia tinggalkan. Hasil pencarian yang dimulai sejak pagi hingga sore ini belum juga membuahkan hasil. Dan sampai hari ini hasil pencarian masih nihil atau korban belum ditemukan. Selanjutnya, kalau sampai hari ini korban masih belum ditemukan, mau tidak mau besok pencarian operasi SAR ini akan kita tutup karena sudah melewati batas dan limit operasi SAR untuk dilakukan. Di hari ke-10 direncanakan pencarian petani yang hilang akan ditutup meskipun korban belum ditemukan. Unjuk rasa puluhan warga yang tergabung masyarakat Marahain Petani Sukarabe, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, mendatangi Polres Labuan Batu untuk menyampaikan aspirasinya di depan pintu masuk Mapolres Labuan Batu menuntut keadilan hukum. Dalam orasinya, warga menuntut agar aparat penegak hukum berlaku adil dalam menangani kasus sengketa lahan antara warga dengan PT Sawit Ledong Jaya yang saat ini beralih menjadi KPLS.
Warga minta bertemu dengan Kapolres Labuan Batu. Aksi unras ini berawal dari sengketa lahan antara KTH KPLS atau PT SLJ dengan petani Sukarame sejak tahun 1995 yang sudah dikelola dan dikuasai oleh warga seluas 250 hektar. Namun pada Juli 2022 lalu muncul sekelompok orang mengatasnamakan KTH KPLS masuk dan merusak lahan milik warga dengan alat berat ekskavator. Koordinator aksi Sarina Lasma Dolok Sarhibu mengatakan, meskipun kedua pihak sudah diperiksa dan dicek TKP pengerusakan lahan milik warga tersebut, namun tidak ada satupun dari pihak perusahaan atau KTH ditangkap polisi. Meskipun pihak kejaksaan melakukan ekspos perkara di TKP, namun berkas laporan warga justru mengendap di Mapolres Labuan Batu. Para pengunjuk rasa meminta Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin KTH karena salah satu penyebab munculnya konflik tanah di Desa Sukarame dan Air Hitam. Pasca terjadinya pengerusakan lahan milik warga, justru salah seorang menjadi korban bernama Jurhaida dan temannya dijadikan tersangka serta ditahan selama 7 bulan. Melalui Bapak Jokowi, tolong mandatkan ke Kementerian dan Dirjen Perhutanan Sosial supaya melakukan bersih-bersih di tubuh Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan. Karena banyak oknum-oknum yang menyengsarakan rakyat. Jadi ada pihak-pihak di Perhutanan Sosial itu menindas rakyat. Kemunculan izin-izin yang mereka keluarkan dari program perhutanan sosial tidak tepat sasaran, agar dievaluasi semua pihak-pihak yang ada di dalam. Saat dikonfirmasi terkait aksi unjuk rasa warga petani tersebut, tidak ada satupun pejabat Polres yang berwenang berada di tempat. Pemirsa, pasokan ikan menurun pada sejumlah pasar di Kepulauan Nias dikarenakan cuaca buruk yang melanda maritim Nias membuat hasil tangkapan nelayan sangat minim. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang membuat gelombang tinggi serta badai di wilayah maritim Kepulauan Nias dalam 1 bulan terakhir terus terjadi dan sangat mempengaruhi aktivitas nelayan. Meskipun beberapa nelayan dalam beberapa hari belakangan mencari kesempatan untuk melaut, namun hanya pada daerah tepian dan tidak jauh ke tengah sehingga hasil tangkapan sangat minim. Saat ini, beberapa tempat pelelangan ikan pada pasar tradisional dan tepian jalan hanya sedikit. Beberapa pedagang mengaku tidak banyak mendapatkan pasokan ikan dari tangkahan atau nelayan langganan mereka sebagaimana biasanya. Atas kondisi tersebut, harga berbagai jenis ikan pun sudah mulai mengalami kenaikan dengan angka yang bervariasi. Ya kalau ini penjualan modal dia sekarang ada 90.000 satu ekor. Ikan bawang, Bang? Ikan bawang lagi kosong karena situasi lagi badai. Banyak jenis ikan yang kosong, Bang, ya? Banyak jenis ikan yang kosong dikarenakan cuaca yang sebelumnya kurang bagus. Sulitnya pedagang mendapatkan ikan segar dari hasil tangkapan nelayan lokal membuat para pedagang memesan ikan dari luar Kepulauan Nias. Hal itu dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi daging ikan bagi warga Kepulauan Nias. Kami masih memiliki 2 ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Mari Pak. Mari. Iya, dia suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ada banyak destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara sebagai pilihan untuk berwisata. Seperti di kota ataupun ke pantai, serta pegunungan yang berudara segar. Berwisata ke daerah Kabupaten Deli Serdang dikenal banyak destinasi wisata mulai wisata pantai, pemandian air panas, wisata petualangan di sungai dan lainnya.
Destinasi wisata kali ini adalah pemandian air Lau Sigembura yang berjarak 40 km dari kota Medan. Kehadiran pemandian air panas Sigembura dilengkapi berbagai fasilitas, dari fasilitas kolam renang yang bercampur air belerang dan dapat menghangatkan tubuh sekaligus sebagai alternatif untuk mengobati penyakit kulit. Para pengunjung bahkan orang tua melakukan terapi berendam di air hangat yang berbau belerang. Mengelola pemandian air panas Lau Sigembura, Rizky mengatakan animo masyarakat cukup banyak setiap hari mengunjungi pemandian. Dengan merogoh kocek Rp10.000 setiap orang sudah bisa masuk ke arena pemandian air panas Lau Sigembura. Para pengunjung yang membawa keluarga dapat menyewa podok Rp50.000. Setiap keluarga difasilitasi kolam khusus anak dan arena bermain. Di tempat ini juga disediakan fasilitas ibadah dan kantin. Rizky mengakui untuk menuju ke pemandian air panas Lau Sigembura, akses menuju lokasi jalannya masih banyak yang rusak. Rizky berharap pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan akses dan fasilitas umum lainnya agar masyarakat yang ingin berkunjung ke lokasi wisata merasa nyaman. Hot Spring Lau Sigembura berdiri pada tahun 2022, awal tahun ini, dengan fasilitas aula, parkiran, rumah ibadah, dan kita juga menyediakan kantin serta penginapan. Untuk biaya masuk per orangnya Rp10.000 per orang, dengan parkir Rp3.000 per sepeda motor atau mobil. Untuk masyarakat seperti yang kita lihat untuk hari libur kita pasti rame. Sigembura akan dikembangkan lagi, kita akan menyediakan kafe atau restoran lagi. Seperti taman-taman kita juga belum pada ini dan akan kita kembangkan lagi. Salah seorang pengunjung Sianturi mengakui areal pemandian air panas Lau Sigembura menjadi pilihan keluarga karena jarak tempuh yang sangat terjangkau. Selain kebersihan dan harga makanan yang terjangkau, di lokasi ini juga pemandangan dan udaranya masih asri dan segar. Yang pasti kita sangat senang, fasilitasnya cukup baik, kolam renangnya juga begitu asik ya. Ada anak-anak bisa tempat bermain, tempat juga orang tua bisa menikmati hal yang segar ini. Dan juga untuk kesehatan, pasti bagi bapak ibu yang ingin menikmati hawa dingin, ingin air panas yang segar, bisa datang ke Lau Sigembura. Dari Medan sekitar 1 jam lebih perjalanan. Kondisi jalannya ada sedikit yang rusak, ada sedikit yang bagus begitu. Harapannya ke depan kalau bisa pemerintah daerah, baik Sumatera Utara dan Deli Serdang segera membenahi jalan ini, karena ini potensi wisata yang sangat mengagumkan begitu. Dan bisa dikunjungi berbagai tempat atau masyarakat dari berbagai daerah. Pemirsa, gedung kantor Pos Medan kini beralih fungsi menjadi Pos Blok Medan, sebuah kreatif hub multifungsi bagi berbagai komunikasi kreatif, pengembangan talenta lokal, pemberdayaan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan usaha kecil dan menengah atau UKM. Pos Blok Medan sebelumnya adalah kantor pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1911, sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa dengan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik. Berada tepat di jantung kota Medan, gedung ini merupakan satu dari sekian banyak bangunan heritage di kota Medan dengan nilai-nilai arsitektur tinggi. Lampu hias yang bergantungan di plafon sangat unik dan masih kokoh, sehingga tidak jarang lobi Pos Blok ini menjadi tempat para pengunjung untuk bersuah foto sambil melihat bangunan bersejarah yang didesain menarik. Dinding dan penyekat bangunan kantor Pos Medan yang disulap menjadi Pos Blok seolah tidak mengalami perubahan dari bangunan aslinya. Pos Blok Medan terdapat museum tempat menyimpan benda-benda yang pernah digunakan kantor Pos Medan. Setiap pengunjung yang datang ke museum dapat melihat sejarah kantor Pos Medan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sejumlah peralatan dipajang, di antaranya sepeda untuk mengantar surat, perangko pada zaman Hindia Belanda, mesin ketik produksi tahun 1927, timbangan paket, serta telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Setelah melihat museum saksi sejarah benda-benda kantor pos pada zaman dahulu, para pengunjung akan ditawarkan aneka kuliner khas jajanan kota Medan. Berbagai koridor kantor pos yang sangat lebar saat ini sudah disulap menjadi tongkrongan untuk menikmati jajanan yang tersedia di Pos Blok Medan.
Berbagai tenan dengan aneka makanan khas Medan dapat dipilih pengunjung sambil menikmati asiknya nongkrong di pos blok yang sangat nyaman. Kuliner yang tersedia ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kantong anak muda. Meski para pengunjung tidak hanya kaula muda, namun nuansa kekinian dan jajanan ditawarkan sangat cocok bagi setiap pengunjung. Untuk ini saya melihat pos blok ini tempatnya unik, cocok untuk anak-anak muda, untuk teman keluarga yang tempat-tempat nongkrong lah, pokoknya cocok banget gitu. Untuk harganya itu sesuai lah, cocok lah, nggak terlalu mahal, pas banget untuk anak-anak yang masih sekolah juga bisa. Selain tenan aneka kuliner, di lokasi pos blok terdapat M-Block Market atau toko kelontong kekinian yang muncul di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. M-Block Market ini dibuat untuk dapat menampung aneka produk UMKM dari Kota Medan agar semakin dikenal dan bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional. Di toko kelontong ini pengunjung juga bisa menikmati aneka minuman yang ditawarkan. Salah seorang pengunjung M-Block Market mengaku areal pos blok sangat tepat dijadikan sebagai tongkrongan karena kuliner dan produk UMKM-nya sangat terjangkau dan pembayarannya juga semua non-cash. Menurut saya ini sangat tempatnya menarik, selain rapi, bersih, dan juga cantik untuk tempat spot foto. Apalagi kalau kaum milenial sekarang itu kan hobinya foto dan untuk asupan sosial media. Khususnya di minimarket ini yang paling saya suka itu tatanannya, lampu-lampunya, kemudian susunannya juga suka sih, Instagramable. Pos Blok Medan menjadi salah satu lokasi pilihan warga Medan untuk menikmati aneka kuliner dan bersantai bersama sahabat dan keluarga, seperti konsep pemikiran anak muda bernama Anggi yang saat ini menjadi Project Manager Pos Blok Medan. Animo untuk masyarakat Medan sendiri cukup tinggi ya. Kita udah buka selama 3 minggu dan untuk per harinya saja itu paling sedikit 1.800 yang visit, flow-nya untuk di Pos Blok Medan. Dan kalau untuk weekend sendiri sekitar 2.800 yang visit untuk di Pos Blok Medan. So far kita dibantu dengan banyak influencer ya. Jadi ada dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Jadi mereka memberi banyak review yang baik tentang Pos Blok Medan. Perbedaannya adalah tempat nongkrongnya kita saat ini untuk anak-anak muda karena kita memberi ruang kreatif bagi anak-anak muda Kota Medan untuk bisa lebih speak up ya. Maksudnya selama ini mereka tuh banyak nongkrongnya di tempat-tempat lain seperti di mall gitu. Nah, kalau untuk di sini sendiri kita selain mereka nongkrong, mereka juga bisa visit. Di sini ada Museum Pos. Di sini juga bangunannya heritage. Jadi sangat cocok sekali buat anak-anak muda mengembangkan kreativitasnya. Pos Blok Medan dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke gedung Pos Blok Medan terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk. Pelayanan kantor pos juga dibuka bagi warga yang hendak melakukan pengiriman barang dan surat serta menawarkan berbagai produk layanan yang terdapat di kantor pos Medan. Berada di Pos Blok Medan dapat menghilangkan rasa lelah dan cocok menjadi tempat berdiskusi dengan kerabat karena meski berada di inti kota, namun ketika berada di dalam gedung Pos Blok, pengunjung seolah terbebas dari kebisingan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa, selamat sore dan sampai jumpa.